Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Jamaah Masjid Asy-Syilas yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada antum semua ada sebuah muhadharah atau nasihat dari salah seorang guru kita di Masjid Nabawi sana, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, semoga nasihat ini bermanfaat buat saya sendiri terutama dan kita semua. Nah, saya langsung bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du. Sesungguhnya hal yang paling mulia di mana seorang muslim mempergunakan waktunya adalah dia mempelajari ilmu syar'i yang bersandarkan kepada kitabullah Jalla wa Ala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mempelajari ilmu syar'i adalah kemuliaan bagi seseorang, merupakan izzah, ketinggi kedudukannya, dan juga merupakan kesuksesannya dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ilmu merupakan cahaya baginya yang dengannya akan menerangi jalan hidupnya. Al-ilmu nurun li sahibihi yastadhi'u bihi. Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu hatinya akan mendapatkan petunjuk. Dengan ilmu jiwanya akan menjadi suci. Dengan ilmu hatinya akan menjadi tenang, amal-amalnya akan menjadi baik. Dengan ilmu syar'i, seseorang akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara sunnah dengan bid'ah. Dengan ilmu syar'i, maka akan makin tinggi cita-citanya, keinginan dan cita-citanya akan makin kuat tekadnya, dan juga akan makin baik dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jika seseorang jujur kepada Allah Jalla wa Ala dalam niatnya dan dalam tujuannya dalam menuntut ilmu. Ilmu syar'i merupakan warisan para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak juga dinar, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Orang yang menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, maka dia telah menyibukkan diri dengan warisan para nabi. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada mereka. Dengan ilmu syar'i, seseorang akan bisa mengetahui amal soleh, akan mengetahui jalan yang terang, yang akan dengan itu dia akan menempuhnya dan dia menjadi ahlinya. Dengan ilmu syar'i akan diketahui jalan Allah yang lurus dan agamanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dengan ilmu syar'i, seorang muslim akan mengetahui jalan-jalan yang bengkok dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang.
dan apa saja yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ilmu syar'i dia akan mengetahui apa saja yang membuat Allah murka dari amal-amal perbuatan. Maka dengan itu semua dia akan memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi, dan dia akan jauh dari terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai atau dia terjerembab di dalamnya. Ilmu syar'i, keutamaannya, kebaikan-kebaikannya, dan dampak-dampaknya yang terpuji atas pemiliknya dan orang yang mengembannya di dunia dan di akhirat ini sangat banyak sekali. Barang siapa yang memperhatikan, barang siapa yang merenungkan, membaca dalam kitabullah dan sunnah nabinya, niscaya dia akan mendapatkan nas-nas yang sangat banyak yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang memotivasi kita semua dan yang menjelaskan keutamaannya dan ketinggian kedudukan seseorang dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu syar'i dari pahala yang sangat banyak dan ganjaran yang sangat besar. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Jalla wa ala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Di sini ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya ilmu syar'i dia adalah bidayatut thariq, awal dari dalam jalan kita yang kita tempuh dan juga tujuan akhir dari itu, dan juga akan selalu menuntun kita dalam perjalanan dalam kehidupan di dunia ini. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus, dan kepada agamanya yang diridhoi olehnya bagi hambanya kecuali dengan ilmu, yaitu dia mempelajari dan bertafaqquh fiddin. Maka ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amali. Maka di sini dimulai dahulu dengan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Apabila didapatkan ilmu pada seseorang, maka dia akan mengetahui amal soleh, akan mengetahui jalan yang terang benderang, akan mengetahui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menempuhnya atas basirah. Dia akan beramal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya ilmu syar'i setiap kali bertambah pada diri seseorang dari ilmu syar'i ini, maka akan bertambah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seseorang, akan meninggikan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Berkata para ulama, ma amarahu bi talabi ziyadah fi syai'in illa al-ilm. Berkata para ulama tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Dan rahasia dalam hal ini wallahu taala alam, bahwasanya ilmu itu setiap kali bertambah pada seseorang dengan niat yang solih, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya, akan bertambah kebaikan-kebaikannya, dan juga akan berbilang, dan berbagai macam bentuk kebaikan terdapat pada dirinya akan dia dapatkan. Karena ilmu akan menunjuki, akan menuntun, akan membimbingnya. Kebaikan seseorang dan kesuksesannya tergantung pada dua perkara, yaitu ilmun yahdihi, ilmu yang memberikan petunjuk kepadanya, wa himmatun aliyatun tarqihi, dan juga tinggi keinginan dan cita-cita, dengan itu dia akan makin
mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila didapatkan ilmu, maka di situ akan didapatkan keinginan yang sangat tinggi dan juga akan didapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan juga akan terbuka bagi seseorang pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesucian hatinya akan juga makin tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk minta tambahan dari sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka setiap kali bertambah ilmu pada seseorang, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan padanya, dan juga akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan, dan juga akan terbuka pintu-pintu. Dengan itu dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan setiap hari, pada awal hari, pada saat setelah salat subuh, setelah ucapkan salam, beliau sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu kana yaqulu alaihi salatu wasallam ba'da salati subhi ba'da an yusallim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga hal ini yang diminta, yang disebutkan dalam hadis ini, inilah tujuan dari seorang muslim di dalam hari-harinya. Kalau kita perhatikan, lau fatishta lan tajida lil muslim fi yaumihi ahdafan illa hadhihi salas. Seandainya kita perhatikan, kita tilik-tilik dan lihat-lihat, maka tidak akan kita temukan bagi seorang muslim pada hari itu tujuan kecuali pada tiga hal ini. Tujuannya hanya pada tiga hal ini pada hari-harinya, yaitu minta ilmu yang bermanfaat, yaitu meminta rezeki yang baik, dan juga meminta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, ahdaful muslim kulla yaumin munhasiratun fi hadhihi salas. Tujuan hidup, tujuan dari seorang muslim pada setiap harinya tergabung atau terdapat pada tiga hal ini. Dengan makanya dalam di sini dikatakan fakana alaihi salatu wasalam yabda'u yaumahu bi du'a illahi azza wa jalla al-ma'una ala tahqiqi hadhihi al-ahdaf al-'azimah fil yaum. Oleh karena itu Rasulullah SAW memulai harinya dengan berdoa kepada Allah yang akan membantunya, memberikan pertolongan padanya untuk mewujudkan tiga tujuan yang sangat agung ini pada hari-harinya. Dimulai dengan ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki yang baik dan sebelum amal yang soleh yang diterima. Karena ilmu yang bermanfaat, dialah yang akan bisa seseorang dengannya memisahkan mana rezeki yang baik, mana rezeki yang buruk, mana amal yang soleh, mana amalan yang buruk. Orang yang tidak memiliki ilmu tentu akan tidak bisa membedakan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, fala yumaizu bainal haqqi wal batil, maka dia tidak akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, atau antara yang baik dengan yang buruk. Kullu dzalika la yumkin an yahsulu lil mar'i at-tamyiz fihi illa bil ilmin nafi. Semua hal ini tidak mungkin didapat oleh seseorang, dia tidak akan mampu membedakan hal-hal tersebut dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu telah terdapat dalam Al-Qur'an banyak tempat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya tidak sama keutamaan dan kedudukan dan derajat orang yang orang yang memiliki ilmu terhadap agama Allah ini Subhanahu wa taala, memiliki basirah, dan orang yang memiliki ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu, oleh pengetahuan, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Sesungguhnya yang bisa mendapatkan pelajaran tentang hal itu adalah hanya orang-orang yang memiliki akal. Ayat-ayat semadan ini sangat banyak sekali. Orang yang memiliki ilmu dengan benar, dengan jujur, merekalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba adalah orang-orang yang berilmu.
Fal ilmu nafi ma'an niyati shalihah yurisu fil qalbil mar'i al khasyat minallah. Ilmu yang bermanfaat dibarengi dengan niat yang benar, maka akan mewariskan pada hati seseorang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama idza adumat inayatul mar'i fi a'dami janibi fil ilmi wa huwa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa asma'ihi al husna wa sifatil ula. Lebih-lebih apabila seseorang sangat besar perhatiannya di dalam ilmu ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah yang sangat indah dan juga sifat-sifatnya yang sangat tinggi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Karena dikatakan fa innahu man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wali ibadatihi atlaq wa an ma'siyatihi abad. Karena ada suatu perkataan ungkapan bahwasanya barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan makin takut kepada Allah dan dia akan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan dia akan makin jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafallaha haqqan bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu wa la mahalah. Dan barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan nama-namanya, mengenal Allah dengan sebenar dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka dia niscaya akan benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak. Dan kita semua ketahui bahwasanya kecintaan itu, cinta itu adalah ruh daripada agama ini, merupakan rukun yang sangat agung, di mana tegaknya agama adalah diantaranya dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wahiyya a'dhamul muharraqatul qulub. Dia adalah rasa cinta, itu adalah hal yang paling kuat menggerakkan hati seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang memberikan motivasi kita semua untuk menuntut ilmu agama, untuk kita yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu agama dan menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dari Abu Daud dan selainnya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha." Saya langsung artikan saja. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah akan menuntunnya untuk menuntunnya untuk menuju salah satu dari jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Sesungguhnya seorang yang berilmu niscaya akan dimintakan ampun baginya oleh makhluk Allah yang berada di atas langit dan juga makhluk Allah yang ada di atas muka bumi, hatta ikan yang berada di samudra. Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan malam di bulan purnama di atas seluruh bintang gemintang. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah warisan para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Hanya saja para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Hadis ini sangat agung sekali di dalam keutamaan ilmu. Nabi SAW dalam hadis tersebut menjelaskan ada 5 kalimat yang menyebutkan tentang keutamaannya, yang ditulis tersendiri oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam risalahnya yang sangat agung, yang sangat bermanfaat sekali,
yaitu syarah hadis Abi Darda fi Fadl Ilmi, yaitu syarah hadis Abu Darda dalam keutamaan menuntut ilmu. Ada 5 di sini jemaah sekalian. Di antaranya salah satunya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu agama. Dan juga ada hadis yang sahih dari hadis sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bahwasanya barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum dari rumah-rumah Allah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah wa yatadarasu bainahum, mereka mempelajari di antara mereka, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di sisi malaikat pada sisinya. Coba perhatikan bahwasanya begitu agungnya ilmu ini, dan yang paling tinggi adalah wa a'la dalika dzikrullahi lahum fi man indahu ay malaika. Di sini jemaah sekalian, bahwasanya kedudukan yang tinggi, keutamaan yang didapat oleh seorang penuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisinya sana. Ada hadis yang misalnya dalam hadis sahih Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW keluar pada satu halaqah, atau para sahabat sedang duduk berhalaqah majelis ilmu dari sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk di sini, kami berzikir kepada Allah, kami memujinya berdasarkan yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kami dari Islam ini, dan diberikan kami nikmat di atasnya. Kemudian Rasulullah bersumpah, Allahumma ajlasakum illa hadza, demi Allah, apakah yang menjadikan kalian duduk di sini kecuali hanya ini saja? Kemudian mereka menjawab, wallahi ma ajlasna illa dzaka, demi Allah, tidaklah menjadikan kami duduk di sini kecuali itu. Kemudian Nabi menjawab, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, demi Allah, aku tidak tidak bersumpah dengan nama Allah untuk bertanya pada kalian tadi, bukan karena aku menuduh kalian, tetapi sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Jalla wa Ala yubahi bikumul malaika. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Coba perhatikan bagaimana betapa besarnya keutamaan, betapa tingginya keutamaan dan agungnya keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Dan cukup panjang sini saya ringkas, dan saya di sini menutup nasihatnya ini tentang keutamaan ilmu ini dengan wa akhtimu hadzal hadis bil isyarati ila da'watin 'azimatin maimunatin mubarakatin da'a biha an-nabi alaihi salatu wasalam bi kulli talibi ilmin muqbilin 'ala al-ilmi wat tafaqquh fid din. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menutup pembicaraannya atau nasihat ini dengan beliau membawakan mengisyaratkan pada sebuah doa yang sangat agung, yang sangat banyak sekali keberkahannya, yang didoakan oleh Nabi kepada setiap penuntut ilmu, orang yang datang untuk menuntut ilmu, orang yang datang untuk bertafakuh fiddin. Sebagaimana telah sabit dalam kitab-kitab sunan bahwa tidak hanya dari seorang sahabat, bahwa Nabi bersabda, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putih cemerlang bersinar wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia pahami, kemudian dia hafal dan dia sampaikan.
Di sini dijelaskan oleh Syekh, nadarallahu mra'an. Ini merupakan doa bagi seseorang, bagi penuntut ilmu, dengan binadratil wajhi, dengan kecemerlangan wajah, bersinar-sinar wajahnya, yaitu wajahnya akan menjadi semakin indah, makin bagus, dan makin berseri-seri dan bercahaya. Faman kana mustagilan bil ilmi syar'i fi ayyi zamanin wa fi ayyi makanin lahu nasibuhu min hadhihi da'watil mubarakati min nabiyinal karim sallallahu wasallam wa barakatuh alaihi. Maka barang siapa yang menyibukkan diri dalam mempelajari ilmu agama ini, di mana saja, di tempat mana saja, kapan saja, maka dia akan mendapatkan nasibnya, bagiannya dari dakwah yang mubarakah ini dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang nasihat dari beliau rahimahullah, hafizahullah taala. Ada sedikit akhwan, saya tambahkan sedikit yang kemarin yang mungkin terluput dari nasihat atau risalah tentang solat oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, tentang masalah ancaman dari Rasulullah SAW atau wa'id, bahwasanya Rasulullah SAW, ama yakhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Ini hadisnya muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah. Azan dulu. Ya, mungkin kita azan dulu. Nanti kita lanjut sedikit saja. Tafadhal ya. Nah, jemaah sekalian, kita sedikit menyampaikan tentang hadis ini. Ama yakhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Suatu ketika dalam suatu majelis, sedikit faedah di sini yang bisa Anda sampaikan, disampaikan oleh Ustaz Mu'ti Ali, Ustazuna Al-Fadil Mu'ti Ali Abdul Karim hafizallahu taala, bahwasanya ada seorang perawi hadis yang tatkala menyampaikan hadisnya itu beliau selalu berada di balik tabir, atau kalau beliau itu keluar maka beliau menutupi wajahnya. Penasaran murid-muridnya, wahai imam, kenapa engkau dalam menyampaikan selalu berada di balik tabir, atau engkau selalu menutupi wajahmu dengan sesuatu? Nah, dijawab oleh imam ini, jemaah sekalian, subhanallah, cerita Ustaz Mu'ti Ali ada dalam kitab tentunya, bahasanya beliau sempat ada, nasallahu alaihi wasallam, ada terdetik di hatinya mungkin semacam kibir atau kesombongan, atau mempertanyakan, mampukah Allah merubah wajah seseorang yang mendahului imam ini dengan rupa keledai? Subhanallah, nasallahu alaihi. Maka seketika juga Allah itu merubah wajah imam ini. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan kita, ya, saya berdoa untuk kita semua, tentunya diri sedikit, ana dan antum semua, agar Allah jauhkan kita ada rasa kibir gitu, atau rasa i'rad, atau kalau sudah jelas itu hadisnya dari Rasulullah SAW, maka ada rasa sedikit terbersih kita dari rasa kibir atau ya mempertanyakan dan sebagainya, atau keheranan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kisah-kisah dari para pendahulu, orang-orang yang menentang hadis-hadis Rasulullah atau istighfar atau i'rad dari hadis Nabi itu, Allah Subhanahu wa taala mampu menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan dari yang disampaikan ini bermanfaat buat saya semua, kita semua jamaah sekalian. Dan terakhir saya bacakan doa yang didoakan juga selalu oleh guru kita semua, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, apabila beliau di dalam majelisnya seperti yang beliau lakukan di Masjid Nabawi sana. Beliau berdoa untuk jamaah, untuk kita semua. As'alallahal karim rabbal arsyil azim bi asma'ihi wal husna wa sifatihil ulya
بأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع، وأن يسلك بنا سبيل تحصيله وحمله، وأن يشرح صدورنا لذلك، وأن ييسر لنا طريقه، وأن يذلله لنا، وأن يبعد عنا الصوارف الصارفة والسواغ المصغلة والفتن المضغية، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يرزقنا أجمعين علما نهتدي به وهمة عالية نرتقي بها، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل، ونسأله جل وعلا أن يعيدنا أجمعين من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا، دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يصلح لنا ذرياتنا وأبناءنا وبناتنا، وأن يوفقهم للعلم الخير والعمل الصالح، وأن يبعدهم عن الفتن وما أكثرها في هذا الزمان، وأعاذنا الله والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد وصلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واكفهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح
aslih lana ajma'in an-niyata wadh-dhurriyyata wal ilm. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian doa dari Syekh Abdul Razak untuk kita semua, dan kita juga tentu akan mengulang-ulang doa ini untuk kita semua insyaallah taala. Dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan mulai masuk di kitab yaitu Al-Waziz, dan juga nanti kita akan sandingkan atau kita juga baca kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Umdatul Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani insyaallah taala. Demikian, jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.